Salam sejahtera dan selamat pagi untuk saudara sekalian yang sedang mendengarkan renungan online, baik itu saudara mendengarkan di rumah ataupun di dalam perjalanan pada pagi hari ini. Kembali kita bersyukur karena atas izin Tuhan kita dapat bangun dan memulai aktivitas kita. Namun marilah saya mengajak saudara sekalian untuk masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang memimpin kita dan memberikan kesegaran kepada kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk bernafas dan bangun di pagi hari ini. Pada kesempatan pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, agar kami bukan hanya mengerti, tetapi kami juga boleh mentaati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Gangguan Komunikasi. Bahan renungan hari ini akan saya ambil dari Roma 10 ayat 16 sampai dengan yang ke-21. Namun saya hanya akan membaca ayat 17 saja. Demikianlah firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, tetapi melakukan firman ini dalam hidup kita. Manusia adalah makhluk sosial yang butuh berkomunikasi. Namun tunarungu atau tuli adalah sebuah kelemahan fisik yang menyebabkan seseorang tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Tetapi manusia dapat menemukan cara untuk mengatasi gangguan komunikasi ini dengan bahasa isyarat. Melalui bahasa isyarat, orang-orang yang menderita kelemahan tunarungu dapat menerima dan juga menyampaikan pesan kepada orang lain. Nah, saudara, kalau kita kaitkan dengan pembahasan firman Tuhan di ayat 16-21, kita dapati bahwasanya Israel adalah bangsa yang tuli dan bebal. Bukannya saya mendiskreditkan orang-orang tunarungu, tetapi Israel ini bahkan tidak mau menanggapi pesan firman Tuhan yang sudah sampai ke telinga mereka. Hal ini terjadi karena Israel memiliki hati yang keras seperti batu. Padahal Allah terus mencari mereka, terus menunggu mereka. Namun mereka tidak mau menggapai tangan Allah. Maka keselamatan itu akhirnya diberikan juga kepada bangsa-bangsa yang lain. Allah telah membuka pintu selebar-lebarnya kepada bangsa-bangsa yang tadinya disebut sebagai bangsa kafir. Sehingga yang namanya umat Allah itu bukan lagi orang Israel, melainkan orang Kristen. Artinya adalah umat Allah itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tidak dibatasi hanya sekedar sebatas bangsa saja. Saudara, gangguan komunikasi orang Israel itu sudah mencapai tahap ekstrim. Mereka bukannya tidak bisa mendengar suara Tuhan, tetapi mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Mungkin mereka bangga karena mereka bisa hidup bebas dari Tuhan, hidup dengan kemampuan mereka sendiri. Celakalah kita apabila kita berpikir seperti ini. Tidak ada yang namanya kebanggaan sama sekali apabila kita bisa hidup bebas dari Tuhan. Hidup tidak mendengarkan suara Tuhan. Melainkan orang yang paling beruntung adalah orang yang bisa mengenal Tuhan sedini mungkin dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mari saudara, kita perlebar telinga rohani kita agar komunikasi dengan Allah tetap lancar setiap hari. Orang yang paling diberkati adalah orang yang dapat mendengar dan mentaati suara Allah. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, ajarkan kami agar kami setiap pagi bisa memiliki telinga seorang murid. Ajarkan kami agar kami bisa mentaati Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang membantu kami, menolong kami, melembutkan hati kami. Dan kiranya Tuhan juga yang boleh memimpin sepanjang aktivitas kami pada hari ini, agar kami boleh hidup di dalam jalan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.